Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunitas Hidup Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang penundaan gitu ya. Siapa yang di sini suka menunda pekerjaan? Ayo tulis di kolom komen ya. Oke, hari ini kita akan membahas 3 cara supaya kita bisa menghilangkan kebiasaan menunda. Setelah yang satu ini. Kita mungkin seringkali tanpa sadar atau mungkin sadar juga bahwa kita itu senang menunda teman-teman ya, dan inilah membuat kita ini punya satu mental block atau mungkin mental gagal gitu ya sebagai seorang pengusaha atau apapun dalam bidang Anda. Nah, kenapa kok orang ini kok suka menunda? Kita harus bahas dulu poin pentingnya ya, kenapa orang kok suka menunda gitu ya. Karena intinya ketika orang suka menunda atau mungkin menunda suatu pekerjaan, tujuannya adalah dia mau keluar dari rasa sakit gitu ya, atau mungkin kita sebutnya rasa nyaman. Dia mau nggak terhindar dari rasa sakit, terhindar dulu ya kan. Contoh kalau misalnya nih hari ini kita harus telepon customer ya kan, kalau kita suka menunda kan ya sudah, nanti aja besok, besok lagi aja. Karena apa? Karena tidak siap untuk menghadapi penolakan. Nanti kalau ditolak customernya gimana ya kan, nanti kalau saya nawarin produk ini ditolak gimana. Nah, dia takut akan rasa penolakan atau takut rasa sakit, akhirnya dia menunda. Nanti dululah, nanti aja, supaya saya nggak merasakan rasa sakitnya sekarang. Nah ayo, ini bener nggak? Jadi kita cuman menunda waktunya aja, dan ketika kita menunda seringkali nggak jadi apa-apa gitu ya. Seringkali kita nggak akan memulai tugas itu atau mengerjakan tugas itu dengan baik, dan akhirnya ya sudah dilupakan dan tidak dikerjakan. Nah ini ciri-ciri kalau kita ini suka menunda ini seperti ini teman-teman. Jadi karena kita menghindari rasa sakit tadi. Nah, kita akan bahas ini 3 caranya supaya kita ini tetap bisa mengerjakan tugas kita dengan baik tanpa penundaan. Oke, yang pertama yaitu niat. Nah, kalau kita bicara niat teman-teman, kalau sudah niat itu apapun bisa dikerjakan ya kan, karena bukan masalah bisa atau nggak bisanya kita mengerjakan itu, tapi karena mau apa enggak. Nah, seringkali kita ini kalau sudah niat ya kan, kita pasti nggak akan nunda lagi. Contoh, kalau Anda niat untuk olahraga ya kan, niat untuk olahraga pagi ya, Anda akan menunda jam tidur Anda gitu ya. Jam tidur Anda mungkin harusnya 7 jam, dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi gitu ya. Tapi Anda ketika Anda tidurnya kurang, Anda tidak merasa saya nggak akan olahraga dulu deh ya kan, berarti Anda kurang niat. Nah, kalau dengan Anda punya niat tadi, otomatis pekerjaan apapun Anda akan selesaikan. Nah, kuncinya niat. Pak, gimana Pak supaya saya bisa niat? Nah, ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan ke saya gitu ya. Gimana Pak saya supaya bisa menghindari rasa malas gitu ya? Gimana saya supaya bisa niat Pak? Nah, itu saya ngomong bahwa tujuannya lebih besar nggak daripada rasa sakitnya. Tadi kan kita sudah bahas bahwa ketika kita menunda itu karena kita ingin menghindari rasa sakit. Tapi kalau kita tujuannya lebih besar daripada rasa sakit kita, otomatis kita akan mengerjakannya dengan ya mau nggak mau, tanda kutip sedikit terpaksa. Mau nggak mau saya ngerjakan ya kan. Nah, hari ini Anda tujuannya sebesar itu nggak. Contoh, Anda mau olahraga, Anda mau turun berat badan 5 kilo ya, karena tujuannya adalah ketika Anda nanti di pernikahan Anda ingin terlihat langsing gitu kan. Nah, otomatis Anda akan, kalau punya niat itu, Anda akan tidak menunda. Sudah, hari itu juga saya akan putuskan untuk saya olahraga. Entah itu ngantuk, entah itu kurang tidur, saya nggak peduli. Tapi saya akan niat, saya akan betul-betul olahraga. Itu namanya niat. Nah, jadi kalau Anda belum punya niatnya, ya lupakanlah. Anda pasti lebih suka menunda ya kan. Contoh, Anda telepon customer, Anda niat, Anda betul-betul niat mau jual produk Anda. Nah, ketika Anda betul-betul ada niat untuk menjual produk Anda telepon siapapun, Anda nggak takut untuk ditolak ya kan. Kenapa ada orang yang menunda telepon customer? Karena dia takut ditolak. Dan sekali lagi, tujuannya kalau kecil ya kan, contohnya sih dapat kalau dapat customer baru ya sudah ya, dapat untung 10.000 contohnya gitu. Anda berpikirnya cuma kecil, tapi kalau Anda berpikir, wah kalau satu customer bisa mungkin sekarang 10.000 ya, tapi dari customer ini bisa berpotensi punya customer yang lain. Saya punya potensi untuk bisa mengenal customer saya yang lain, karena ini orang penting contohnya gitu.
Nah, dengan tujuan yang sangat jelas, tujuan yang lebih besar, maka kita kan bisa tidak menunda pekerjaan kita kan langsung mengerjakan saat itu juga. Yang kedua teman-teman, bikin jadwal tertulis. Nah, ini seringkali saya juga terapkan gitu ya, ketika saya keesokan harinya saya ingin mengerjakan apa aja nih, A, B, C, D, E ya kan. Saya mau ketemu klien, saya mau ketemu ini, saya mau telepon ini, saya mau telepon itu, saya mau kenalkan produk saya ke orang ini, saya mau ini dan itu. Saya setiap malam saya tuliskan, jadwal saya setiap keesokan harinya apa aja. Dengan tertulis itu akan masuk ke bawah sadar kita teman-teman, sehingga kalau kita besok betul-betul bangun pagi, kita bisa sedikit banyak kita tuh akan ingat jadwal kita seperti apa. Kalau kita nggak ingat pun kita bisa lihat tulisan kita, jadwal kita, dan kita bisa lakukan dan terapkan gitu ya, kerjakan dengan baik sesuai dengan jadwalnya. Loh Pak, kalau dibalik-balik gimana Pak? Kalau ada yang mungkin jadwalnya nggak sesuai gitu ya, saya balik ke sini, itu fleksibel. Masalah jadwalnya dibalik, yang penting Anda selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab Anda hari itu juga. Ya kan, hari itu juga Anda sudah selesaikan semuanya. Ketika bisa selesaikan semuanya, otomatis Anda tidak menunda lagi, ya kan? Dengan itu kita bisa mengurangi kebiasaan menunda itu. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, yaitu lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Atau saya sebutnya sebagai deadline palsu gitu ya. Deadline palsu ini bicara tentang, ya sudah, kalau nggak lakukan sekarang, nggak usah sama sekali, ya kan? Dan Anda akan menyesal seumur hidup. Contoh, Anda mau ketemu orang, janjian sama orang penting, ya kan? Tapi Anda merasa, aduh, kenapa ya badan saya contohnya agak sakit ini, badan saya agak nggak enak, saya mau istirahat aja deh, gitu kan? Tapi Anda merasa, wah nggak bisa ditunda. Yang ini sekarang atau tidak selamanya. Kalau kalau saya nggak bisa sekarang, otomatis kapan lagi ketemunya? Nah, saya bikin deadline palsu gitu ya. Udah mentok ini deadline-nya. Kalau nggak bisa sekarang, udah nggak bisa dapat lagi kesempatan. Saya harus tetap ketemu gitu ya. Kalau saya masih bisa berjalan, masih bisa badan saya masih bisa diajak kerjasama untuk bisa beraktivitas, oke, saya tetap jalankan. Saya nggak menunda lagi. Karena now or never, sekarang atau tidak selamanya. Sama, ketika Anda bikin jadwal ketemu customer, anggap aja itu now or never, anggap aja itu deadline palsu gitu ya. Ini sudah saatnya deadline, udah nggak bisa lagi diganggu gugat. Anda harus lakukan sekarang atau nggak sama sekali. Nah, contoh lagi, Anda punya target nih, kejar omset ya kan. Wah Pak, saya mau kejar omset sekian gitu kan. Nah, Anda bikin satu bayangan atau satu target now or never lagi. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya kan, kalau saya nggak bisa capai sekarang, ya saya kan selamanya ya nggak jadi apa-apa gitu ya, selamanya ya sudah sama saja seperti yang lalu-lalu. Nah, dengan ini kita akan belajar teman-teman, kita bikin satu deadline palsu ini supaya kita bisa tetap kejar gitu ya, tidak menunda lagi, dan kita akan on time gitu ya mengerjakannya, dan kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Oke, mungkin itu aja teman-teman sharing dari saya, semoga ini bermanfaat ya bagi yang mungkin suka menunda. Anda mulai bisa belajar ya kan, dan Anda bisa share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa berikan komentar positif, jangan lupa subscribe juga, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.